Rules-nya dulu. Yang pertama adalah nanti para pembicara akan diberikan waktu sekitar 15 menit ke depan untuk kemudian memaparkan paparannya Bapak Ibu. Lalu kemudian ini mohon maaf ya, jadi layarnya adanya di depan untuk memfasilitasi para peserta ya. Jadi rekan-rekan kalau ada PPT semoga bisa berhubungan dengan yang mengasistensi PPT-nya ya. Jadi nanti mohon dikoordinasikan. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, nanti kita usahakan supaya waktu diskusi kita lebih panjang. Jadi kita akan ada pemaparan sekitar sejam, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita akan selesai di setengah 3 pemaparan. Lalu kemudian kita akan punya waktu sekitar 45 menit untuk berdiskusi bersama. Tanpa panjang lebar, saya mulai dulu. Kurang lebih diskusi pembahasan hari ini cukup menarik. Tadi saya sudah katakan, yaitu terkait dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat. Dan hubungan, kaitan, irisan, atau bahkan misalnya ada pertentangan, atau bahkan saling tumpang tindih, apapun itu, dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dan yang menarik adalah ini dikaitkan dalam agenda pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kita punya KUHP baru, Undang-Undang 1 tahun 2023 yang sudah disahkan. KUHP ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum baru ini mekanismenya kodifikasi, jadi pembukuan. Dia menyatukan banyak sekali ketentuan pidana dalam satu undang-undang yang menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama zaman kolonial Belanda atau Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie, yang itu diberlakukan di Indonesia sekitar tahun 1918 ya. Jadi sekitar 105 tahun yang lalu KUHP ini akhirnya menggantikan KUHP yang berusia 105 tahun itu. Dan Bapak Ibu, KUHP ini tidak langsung diimplementasikan. Jadi punya waktu sekitar 3 tahun dari disahkan di Januari 2023. Jadi baru akan diimplementasikan di 2026. Januari 2026. Saya mau bilang 3 tahun lagi, ternyata tinggal 2 tahun lagi ya. Sekitar 2 tahun lagi akan diimplementasikan. Jadi tujuan acara hari ini adalah melihat diskursus itu dalam KUHP baru kita. Apa pasal-pasal yang baru yang ada? Apakah ada perubahan dari pasal-pasal lama? Yang kedua, bagaimana pasal-pasal ini diimplementasikan di masyarakat? Dan kita punya pembicara yang berdedikasi dan punya background yang cukup kuat untuk menjelaskan ini. Jadi nanti saya akan mulai dari saya akan mulai dari Mas Herlambang. Nantinya beliau adalah Dr. Herlambang adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Begitu, nanti akan dilanjutkan oleh Bang Muhammad Iqbal Ahnaf dari Chair CS UGM, lalu kemudian yang akan menceritakan soal konteks hate speech ya, Pak Iqbal ya. Lalu kemudian ketiga nanti ada Mbak Johanna, peneliti ICJR, dan yang terakhir nanti akan ditutup oleh Bang Leonard Epafras. Itu kurang lebih, saya persilahkan panggungnya 15 menit. Para panelis nanti saya ingatinnya langsung ya, jadi supaya deg-degan dikit gitu ya. Jadi silakan Pak Herlambang. Baik, makasih Mas Eras. Selamat siang semuanya, sugeng siang. Jadi terima kasih sudah diberi kesempatan untuk membagi pikiran ya. Dan yang tentu yang hendak saya sampaikan ini agak terpengaruh sebenarnya dengan abstrak yang dibuat oleh para panelis sebelumnya. Jadi ini sudah bicara ini, sudah bicara yang lain gitu ya. Nah, saya mengambil sisi yang kira-kira mungkin nantinya diharapkan bisa melengkapi presentasi yang sudah disiapkan oleh Mas Iqbal dan teman-teman di sini. Perbincangan yang hendak saya sampaikan itu berkaitan dengan salah satunya siar kebencian, tetapi kemasan untuk membincang ini saya kaitkan dengan satu konsep atau gagasan yang memang kerap kali ditanggalkan ya atau tidak dipakai gitu, yakni soal rasisme yang kerap kali tidak muncul di permukaan tapi sebenarnya begitu kuat, sehingga perbincangannya adalah kebebasan ekspresi, hukum dan politik rasisme yang melekat. Ini istilah yang saya terjemahkan dari embedded racism politics. Nah, titik berangkatnya adalah di slide yang halaman kedua ya, konteks politiknya memang hari ini kita mengalami problem demokrasi yang luar biasa merosot,
Banyak ilmuwan yang sudah menuliskan baik berupa buku atau artikel ilmiah yang menegaskan posisi demokrasinya itu jatuh ya atau lemah. Ada yang mengatakan mundur, ada yang mengatakan merosot, melemah, ada yang mengatakan kembalinya ke otoriter dan seterusnya sampai Jan Laurer itu dari Geneva mengatakan diktator. Jadi itu sudah saking lengkapnya. Ada 13 yang saya kutip di slide itu. Nah, lalu ini ada konteks yang semacam itu secara politik, paling tidak dari 4-5 tahun terakhir dari karya-karya yang dihasilkan, itu memperlihatkan bahwa soal kebebasan ekspresi adalah salah satu kebebasan yang paling terdampak atau situasinya memburuk karena konteks politik itu. Tidak terkecuali ketika membincang bagaimana perlindungan kebebasan berpendapat, berekspresi, dan mungkin akan berkait dengan kebebasan beragama atau berkeyakinan pada nantinya. Nah, kemudian saya melihat juga bahwa serangan-serangan terhadap kebebasan ekspresi itu kian sistematik menggunakan institusi yang lebih melekat dalam sistem formal ketatanegaraan, yakni dengan misalnya kalau di dalam sistem hukum ya KUHP adalah salah satu wujud dari mengembalikan posisi tekanan politik melemahkan kebebasan ekspresi. Standingnya begitu saya melihatnya KUHP. Kalau dibilang semangatnya katanya dekolonialisasi, saya mau bilang sebaliknya. Ini juga sudah saya sampaikan di MK kemarin dalam sidang untuk uji materi pasal 310, 311, uji materi pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Nah itu soal kebebasan ekspresi semua yang menjerat banyak aktivis, banyak mereka yang bekerja di lapangan. Nah mungkin satu kisah yang mau saya ceritakan, ada namanya Gubernur Jenderal Van Hoots. Ini nggak ada di slide. Ya. Gubernur Jenderal Van Hoots itu dari Belanda, ditugaskan di Aceh, kemudian, wah aku bilang Aceh, Aswin langsung dari Aceh dia. Jadi Gubernur Jenderal Van Hoots itu kemudian ditugaskan ke Batavia. Sampai di Batavia, dia sebenarnya di tahun 1914 ya, sekitar itu menyusupkan pasal yang sebenarnya kita sering mengistilahkan hadzai artikelen, menebar kebencian, ya, hatred sowing. Nah, pasal-pasal itu sebenarnya tidak sama persis dengan apa yang ada di Belanda atau Wetboek van Strafrecht ya di Belanda, tetapi bertambah pasalnya di Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indies itu WVS Nederlands Indies di tanah jajahan itu bertambah. Nah bertambahnya itu bukan karena diterjemahkan dari Belanda, tapi ditambahkan sendiri oleh Gubernur Jenderal itu, oleh Gubernur Jenderal Van Hoots itu. Nah sehingga ada tuh pasal-pasal yang sebenarnya di Belanda nggak ada, tapi di tanah jajahan ada. Nah itu 1914. Tapi kalau orang pidana termasuk Mas Eros bilang tadi 1918 ya. Jadi memang sengaja dimasukin dulu tuh. Nah, kenapa saya bisa tahu? Karena memang di Tweede Kamer, di parlemen Belanda, itu dipersoalkan oleh Partai Sosialis. Kenapa kamu memasukkan pasal itu? Kira-kira begitulah yang saya baca ya dari dokumen-dokumen yang ada di Belanda waktu itu. Nah, kisah itu kemudian saya sebut sebagai bentuk dari upaya penyelundupan pasal yang dilakukan oleh otoritas tanah jajahan. Nah, sayangnya pasal-pasal itu kan sebenarnya sudah dibatalkan ya oleh Mahkamah Konstitusi karena tidak sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis. Nah, yang menarik adalah rupanya yang disusupkan oleh Van Hoots itu sekarang masuk di RKUHP dan disahkan kemarin. Jadi peristiwa 1914 itu berulang di rezim hari ini. Yang dulu diselundupkan sekarang diselundupin lagi.
Kenapa saya bilang diselundupin lagi? Wong sudah dibatalkan MK, dimasukin lagi. Kira-kira begitu. Jadi inilah yang saya bilang eh, proses untuk menyisipkan pasal itu menjadi sebenarnya tidak relevan di dalam upaya dekolonialisasi ya. Tapi yang terjadi justru rekolonialisasi. Dan itu berkaitan dengan dampaknya apa? Tentu sangat berpotensi kemana-mana, tidak hanya menyerang soal kebebasan ekspresi, tetapi juga bisa digunakan oleh kelompok atau kekuatan dominan dalam merepresinya dengan isu rasial. Nah, politik hukum manipulatif itu yang kemudian menjadi dominan ya hari-hari ini untuk membaca hukum dan bekerjanya hukum, termasuk ketika membincang soal gagasan kemanusiaan itu begitu mudahnya ditumbangkan oleh politik rasial yang tertanam atau melekat baik dalam konteks struktural sistem ketatanegaraan maupun dalam realitas sosial yang melatar belakangi narasi politik nasionalisme. Jadi maunya narasinya kebangsaan dan seterusnya seperti Thor ya, tapi memang betul-betul dipakai alat ya. Nanti saya sedikit menjelaskan kenapa alat itu menjadi efektif. Nah, mengapa isu rasial dan mengapa terus berulang? Anda bisa lihat misalnya pernyataan dari Menteri Yasona yang kebetulan diterbitkan flyernya oleh PDIP. Nah, di situ kan dinyatakan ya, KUHP telah mengatur dengan jelas membedakan tindakan antara kritik dan penghinaan, melakukan kritik yang berlandaskan atas kepentingan umum bukan kejahatan. Namun penghinaan yang terhadap siapapun adalah kejahatan rasial yang dapat dilaporkan oleh individu yang diserang. Nah, pernyataan ini kan bisa misleading banget. Ya, kalau kelihatannya seperti benar, kalau atas nama kepentingan umum legitimate. Kalau tidak atas nama kepentingan umum tidak legitimate dan bisa kemana-mana. Pertanyaannya adalah bagaimana untuk mengukur kepentingan umum? Bagaimana juga pembatasan yang akan dilakukan? Nah, ini saya mau mengatakan bahwa ada persoalan pembatasan sejauh mana sebenarnya pembatasan kebebasan ekspresi dalam konteks agama, dalam sistem hukum pidana, terutama KUHP yang sekarang, itu menjadi lebih terlegitimasi atau mungkin sebaliknya terdapat potensi manipulasi yang semakin sistematis dan membuka ruang sewenang-wenang dalam politik hukum Indonesia. Nah, kalau kita simak memang ada sejumlah pasal. Setidaknya kita bisa lihat di pasal 242 atau 243 yang saya lihat dari abstrak, nanti Mas Iqbal yang akan juga presentasi di arena itu. Mungkin saya akan jumping aja beberapa hal. Jadi pijakan yang saya kira penting dan tetap relevan adalah gagasan-gagasan untuk menjelaskan apa yang dimaknakan dengan siar kebencian dan kenapa itu harus dibatasi. Jadi dia memang harus dibatasi, tetapi pembatasannya yang harus lebih hati-hati supaya tidak mudah disalahgunakan. Nah, itu banyak penerjemahan apa yang dimaksud dengan siar kebencian yang pada dasarnya kalau di dalam KUHP yang baru kita bisa lihat di slide itu di pasal 243 misalnya, yang saya kasih warna highlight kuning, sebagai pernyataan perasaan permusuhan dengan maksud yang isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik yang berakibat timbulnya kekerasan. Jadi di situ ada sebenarnya dikunci dengan kata kekerasan juga. Menjelaskan sebenarnya harus hati-hati juga. Nah, saya mau lewatkan saja karena ada di ketentuan pasal 20 ICCPR dan juga ada di konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial yang dijelaskan di pasal 4. Nah, yang menarik mudah-mudahan tidak terlalu bersinggungan ya. Pembatasan itu sebenarnya bisa kita lihat dari Rabat Plan of Action. Ini sebenarnya sudah kebetulan saya terlibat di dalam menyusun SNP Komnas HAM, Standar Norma dan Pengaturan Komnas HAM,
Dan di sana juga ada bagian tentang apa itu ekspresi berkaitan dengan keagamaan dan bagaimana cara membatasi kalau itu terkait dengan siar kebencian. Nah, memang ada kualifikasi untuk pembatasan, terutama ketika membincang soal pembatasan kaitannya dengan siar kebencian. Kalau secara umum kebebasan ekspresi itu berkaitan dengan pasal 19 ayat 2 junto ayat 3 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, di mana ekspresi memang memungkinkan untuk dibatasi. Tetapi dalam menafsirkan pasal 19 ayat 3 itu, penafsirannya, kita harus merujuk pada doktrin hukum yang telah berkembang di komunitas internasional. Doktrin yang seringkali dirujuk, salah satunya adalah prinsip Sirakusa. Di dalam prinsip Sirakusa itu ada 3 kualifikasi yang seringkali disebut three partes atau 3 ya, kualifikasi untuk mengujinya. Namun yang menarik, dalam Rabat Plan of Action itu sebenarnya ada 6 untuk menguji atau 6 parts threshold test. Harus dilihat misalnya terkait dengan apakah memang perlu dijatuhi hukuman pidana atau hanya dilarang, itu perlu dilihat 1, jadi ada 6 nih, konteks sosial dan politik yang lazim pada saat pernyataan atau pidato itu dibuat atau disebarluaskan. Yang kedua misalnya status pembicara, apakah posisi individu atau organisasi. Niat itu adalah yang ketiga, 4 isi dan bentuk pidatonya, 5 luas dan jangkauan siarnya, yang keenam kemungkinannya termasuk yang akan segera terjadi, yang berarti bahwa dalam tanda kutip beberapa tingkat resiko keinginan yang harus diidentifikasi. Jadi 6 ini yang perlu diuji kalau untuk merujuk pada upaya proses-proses penegakan hukumnya. Nah, tapi ini kualifikasi Rabat Plan of Action ya, kadang bisa saja kita sampaikan di muka pengadilan ya, tapi hakim itu dalam riset yang saya kerjakan kerap kali jarang memanfaatkan perkembangan doktrin hukum di pengadilan, itu susah sekali ya. Hanya ada beberapa yang konsisten menggunakan, MK salah satu yang juga pernah menggunakan atau memanfaatkan perkembangan doktrin hukum, atau Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, dalam kasus pengadilan negeri ada juga, tapi sangat terbatas. Nah, saya mau lihat situasi yang barangkali nanti karena ada berbagi peran dengan presenter lainnya, saya mau bilang kasus yang kaitannya dengan Papua. Kebetulan ini yang menjadi tema utama ketika ngomong siar kebencian, tetapi ada situasi memanfaatkan bukan dengan pasal-pasal siar kebencian untuk menghentikan kasus-kasusnya atau untuk memanipulasi atau mengkonversi kasus-kasusnya. Nah, ini yang saya bilang bahwa dalam kasus-kasus hukum, taruhlah misalnya kasus asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Anda bisa simak betapa waktu itu anak-anak di asrama, kurang berapa menit? 3 menit Mas. 3 menit, 3 menit. Asrama mahasiswa Papua Surabaya itu kan dituduh tidak punya jiwa nasionalisme, dituduh anti NKRI, dituduh macam-macam, tapi sebenarnya berseiring dengan itu mereka direndahkan dengan bahasa dan tindakan yang sebenarnya rasis, mulai dari kata-kata yang monyet. Makanya demonstrasinya itu mereka mengangkat gambar monyet, ya mohon maaf. Kemudian dengan kata-kata yang menurut saya tidak pantas lagi ada atau hadir di Republik ini. Nah, masalahnya adalah Anda simak kasus ini bukan hanya di Surabaya, tapi juga terjadi di Jogja, terjadi di Malang, terjadi di Surabaya. Nah, yang diproses hanya di Surabaya itu pun juga sangat terbatas. Saya lihat rasio desidendinya juga sangat membatasi, tidak memanfaatkan konvensi penghapusan diskriminasi rasial. Sebaliknya, karena waktu itu terjadi eksodus besar-besaran, mahasiswa Papua balik ke Papua, ya karena situasinya memang tidak cukup menguntungkan atau mungkin mereka sudah merasa kok sepertinya kita ini, ya, ini orang Papua ya, sepertinya dianggap bukan Indonesia, sehingga mereka balik, ya eksodus balik ke Papua.
Nah, lalu ada gelombang demonstrasi dan gelombang demonstrasi ini mengakibatkan ditangkapi teman-teman Papua, bahkan masyarakat sipil, tidak harus mahasiswa, atau mereka yang dituduh dengan semuanya dikenakan pasal makar. Semuanya dikenakan pasal makar. Bahkan yang bersolidaritas juga dikenakan pasal makar. Terjadi di Jakarta, terjadi di Papua, di Abepura, Jayapura, di Merauke, dan berbagai titik ya. Sidangnya ada di Balikpapan dan seterusnya. Nah, pesan yang mau saya sampaikan begini, bayangkan ketika ada problem siar kebencian, tapi dia nggak diupayakan penyelesaiannya dengan pasal yang diharapkan bisa dipakai, bahkan dengan ratifikasi itu satu. Yang kedua, gelombang penangkapan itu sendiri, tidakkah kita bertanya pada diri kita, penegakan hukum macam apa ketika orang yang sedang berternak babinya tiba-tiba ditangkap, dituduh makar. Mereka yang tidak ikut aksi ditangkap, dikenakan makar. Bahkan ada satu kasus yang paling terakhir, kasusnya Yeimo yang saya kutip di slide terakhir itu. Kasusnya Yeimo itu didakwa dengan makar, tapi pada saat divonis itu tidak ada yang terbukti dakwaannya dan tidak dipakai. Dan dia didakwa dengan pasal yang sebenarnya sudah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi ini sebenarnya praktek apa? Nah, itulah yang saya bilang, inilah praktek yang saya sebut sebagai embedded racism politik di dalam penegakan hukum kita. Nah, poinnya apa? Mari kita simak begini konversinya ya. Mas Herlambang boleh 1 menit terakhir? Ya, konversinya begini. Pernahkah kita membayangkan etnik Tionghoa itu didiskriminasi secara selama bertahun-tahun, bukan karena soal seperti konstitusi atau ditegaskan seperti konstitusinya Myanmar, konstitusinya Israel, atau konstitusinya South Africa di masa lalu, tapi dia dituduh bagian dari komunisme. Dia dituduh bagian dari mereka yang menyebarkan Marxisme dan seterusnya. Itu mengeksklusi begitu banyak rasial ya, kelompok Tionghoa. Nah, sekarang yang terjadi tentu di Papua, dalam konteks Papua yang disasar ini bukan isu komunis, tapi isu separatis, isu anti NKRI dan seterusnya. Yang ini saya sebut sama-sama nih kualifikasinya, yakni exclusionary nationalism. Jadi mereka dikecualikan dari nasionalismenya karena sebenarnya mereka sedang mengalami sistematik kekerasan secara rasial. Mungkin sementara itu mudah-mudahan menjadi perspektif baru. Makasih. Terima kasih banyak Mas Herlambang. Ada banyak poin yang menarik, penyelundupan misalnya 1914 itu ya dimulai dibahas dari 1912 sampai 14 gitu ya, KUHP Hindia Belanda. Tapi poin yang paling penting bagi saya tadi Mas Herlambang mengatakan bahwa ini ada soal politik rasisme itu ternyata masuk embodied ke dalam politik, ya kalau bisa dibilang regulasi penegakan hukum kita, konteksnya pidana. Karena tadi Mas Herlambang menunjukkan beberapa kasus yang harusnya justru dilindungi dengan kriminalisasi hate speech begitu ya. Orang-orang ini harusnya dilindungi dengan ujaran kebencian, kok malah jadi dipidana, dikriminalisasi dengan pasal lainnya seperti makar dan pasal pidana lainnya justru yang sudah tadi namanya dihapuskan. Nah, ini mengingatkan saya satu hal sebenarnya. Karena dulu Belanda, rekan-rekan sekalian, ketika bikin KUHP untuk Hindia Belanda, Belanda itu memasukkan unsur rasisme sebetulnya ke dalam KUHP Hindia Belanda. Itulah kenapa ada hukuman mati di Indonesia. Di Belanda hukuman mati udah dihapus tahun 1870. Di Indonesia ketika KUHP Belanda diterapkan di Indonesia, hukuman mati dimasukin lagi. Alasannya kata Belanda, kita ini negara kelas 3 nggak bisa diatur. Jadi harus ada hukuman mati. Ancaman pidana di kita itu naik semuanya 3 kali lipat daripada KUHP Belanda. Alasannya apa? Rasisme juga. Mas Herlambang mengatakan tadi ada penyelundupan di tahun 14, sekarang kita selundupin lagi. Pasal-pasal yang sudah dihapus MK dihidupkan lagi. Padahal semangatnya KUHP dekolonialisasi. Kenapa dihidupkan lagi? Dulu Belanda memperlakukan hukum pidana Indonesia dengan cara rasisme, kok 105 tahun setelah Belanda menerapkan hukum pidana, hukum kita masih rasial, masih berdasarkan rasisme. Nah, rekan-rekan pembicara berikutnya, ini menarik sekali. Mas Iqbal
menjelaskan kepada saya yang judul abstraknya saya senang begitu ya. Istilahnya adalah the missing of targets in law enforcement against hate speech. Jadi ada miss target ternyata dari kriminalisasi ini. Mas Iqbal, saya kasih waktu tapi saya titip satu hal. Saya titip satu hal aja supaya forum kita juga bisa memahami apa yang membedakan suatu perbuatan itu legitimate, harus dilindungi dalam konteks kebebasan berpendapat, dan kemudian dia harus dikriminalisasi karena itu perbuatan ujaran kebencian atau hate speech. Apakah ketika saya bilang saya nggak suka orang, jangan Jawa ya, saya orang Batak, saya nggak suka orang Batak misalnya ya, saya bilang saya nggak bisa suka orang Batak, itu dianggap ujaran kebencian, di mana itu dibedakan? Silakan Mas Iqbal presentasinya. Baik, terima kasih Mas Erasmus. Selamat siang semuanya. Bapak Ibu semua yang saya hormati, pertama-tama saya berterima kasih atas kesempatannya. Nanti saya akan merespon pertanyaannya Mas Erasmus di akhir, saya kira mungkin akan implisit terjawab juga barangkali dari situ. Jadi mungkin saya ini bidang saya adalah sosiologi agama. Riset saya pada umumnya berkaitan dengan kekerasan agama. Jadi ya mungkin nanti akan bicara soal pasal-pasal, tetapi perspektif saya lebih kepada perspektif sosiologi agama yang berkaitan dengan isu kekerasan agama. Tapi yang saya kira kita sepakat di awal ini adalah kebebasan berbicara itu boleh dibatasi. Nah persoalannya apa yang boleh dibatasi dan apa yang tidak boleh dibatasi gitu ya. Nah nanti saya masuk ke komentar saya terhadap pasal di KUHP yang baru, tapi kita melihat ke bagaimana pasal-pasal di KUHP yang lama dipakai sehingga bisa menjadi pelajaran kurang lebih untuk bagaimana kita memberikan masukan terhadap KUHP yang baru yang meskipun sudah disahkan barangkali kita masih bisa memberikan masukan terkait penjelasannya. Nah bicara soal kekerasan agama, riset saya tentang kelompok ekstrem kanan atau radikal mungkin sebagian orang, dan sebenarnya kalau kita bicara soal mobilisasi gerakan radikal, hal yang sangat penting dalam mobilisasi mereka itu adalah ujaran kebencian. Karena ideologi ekstrim itu berangkat dari kebencian terhadap kelompok lain berdasarkan pada identitas mereka, keyakinan mereka. Karena itu mobilisasi mereka sangat bergantung pada sejauh mana mereka mendapatkan ruang untuk menciarkan apa yang bisa disebut sebagai kebencian. Nah, mungkin langsung ke slide berikutnya, Mbak. Saya ingin mengingatkan kita tentang bahaya ujaran kebencian itu mengacu kepada apa yang terjadi awal tahun 90-an. Saya kira belum lama sekali kejadian genosida di Rwanda tahun 90-an. Nah, ini saya mengutip di slide saya itu sekian tahun setelah genosida selesai di Rwanda, itu ada sejumlah penyiar di sebuah radio yang kemudian diadili di pengadilan internasional dan diadili dengan pasal ujaran kebencian. Dan mereka kemudian dihukum, awalnya hukuman seumur hidup, kemudian diperingan menjadi hukuman 30 tahun. Itu di International Court ya. Nah, mereka adalah para penyiar radio, termasuk pimpinan redaksi radio itu, yang siaran-siarannya itulah menggerakkan orang untuk melakukan genosida pada waktu itu. Nah ini saya kutip di slide saya, kalimat dari ujaran-ujaran yang oleh para reporter radio itu kemudian menjadi justifikasi bagi para hakim di pengadilan internasional untuk menghukum mereka. Kalau kurang lebih di bahasa Indonesia kan itu adalah dan kalian semua yang hidup dekat sebuah wilayah bernama Rugunga, keluarlah dan kalian ketika keluar rumah kalian akan menemukan para kecoa. Maka ada bahasa-bahasa yang sangat mengerikan di situ, maka kurang lebih habisi dan bunuhlah para kecoa itu. Itu yang kemudian diulang-ulang, diputar-putar di sebuah radio dan kemudian itu mengantarkan pada sebuah aksi genosida.
Nah, itu yang kemudian di pengadilan internasional dihukum 30 tahun. Barangkali itu contoh ekstrim ya, contoh ekstrim yang dapat dapat dihukum, dibatasi sebuah ujaran. Nah, saya kemudian melihat kejadian hari-hari ini dan kebetulan saya kira banyak orang hari-hari ini sedang bicara soal konflik di Israel dan Palestina. Dan saya baru-baru ini sedang viral sebuah nyanyian yang dinyanyikan oleh anak-anak di Israel yang menyerukan agar Gaza dibumi-hanguskan dan semua orang yang ada di Gaza dimatikan, dibunuh misalnya. Dan itu dinyanyikan dalam sebuah lagu yang dinyanyikan berulang-ulang oleh anak-anak yang isi dari lagu itu menyerukan agar mereka yang tinggal di sebuah tempat bernama Gaza itu semua dihilangkan, dianihilasi. Nah, itu menjadi ya kalau yang tadi itu diadili sekian tahun setelah terjadi genosida, maka ini adalah sebuah ujaran yang diulang-ulang ketika genosida itu sedang berlangsung. Dan itu bebas gitu kan, tidak saya kira saya tidak tahu sejauh mana undang-undang itu mengcover itu, tetapi kita menyaksikan bahwa kebutuhan untuk meregulasi kebebasan berekspresi berdasarkan ujaran kebencian itu nyata bagi saya. Slide berikutnya. Nah, saya cuma menggeser ini ke kasus Indonesia. Ini saya mohon maaf ya, mungkin ini ada bahasa-bahasa yang kurang nyaman karena menyebut binatang gitu ya. Gitu. Kadang-kadang binatang itu suci bagi orang tapi dia hina bagi kelompok lain gitu ya. Jadi itu saya ingin mengutip salah satu ujaran yang pernah disampaikan dalam sebuah orasi oleh Habib Rizik Syihab yang isinya yang menghina Nabi, menghina Islam, menghina ulama, proses betul. Kalau tidak diproses jangan salahkan umat Islam kalau besok kepala ditemukan di jalanan misalnya. Kemudian saya mereflek beberapa tahun lalu, tahun 2012 ketika kami meneliti tentang kekerasan berbasis agama pada masa pemilu, pada waktu itu ada seorang bupati. Calon bupati incumbent yang kemudian mencalonkan diri dalam sebuah pidato di depan massa, dia mengatakan, jika saya terpilih, saya pastikan warga Syiah akan keluar dari Sampang dalam 3 bulan. Jadi janji dia untuk menang pemilu adalah mendiskriminasi, mengusir orang dari kampung halaman mereka, kurang lebih seperti itu. Nah, ini menurut saya adalah contoh-contoh yang memberikan evidence bagi kita kenapa ujaran kebencian ujaran itu perlu ada regulasi, karena ada kasus-kasus di mana memang genosida itu terjadi dan ujaran itu menjadi bagian penting dari terjadinya itu. Nah, tentu kita tidak membayangkan pada kekerasan yang sangat massal dalam kategori genosida, tapi juga diskriminasi, ekspulsi, pengusiran itu seringkali juga berangkat dari retorika-retorika yang keluar dari para tokoh-tokoh ekstrim di belakang itu. Nah, saya bersama beberapa teman di data center di CRCS baru-baru ini mencoba untuk mengumpulkan kasus-kasus yang masuk di pengadilan untuk melihat sejauh mana istilah ujaran kebencian atau kasus-kasus yang terkait ujaran kebencian itu dipakai di Indonesia. Nah, kami melihat kepada ada sejumlah pasal ya yang bisa menjadi rujukan tentang pembatasan kebebasan berekspresi. Misalnya KUHP 207 yang mengatakan dengan sengaja di muka umum dengan tulisan menghina sesuatu kekuasaan yang ada di negara Indonesia atau suatu majelis yang ada di sana. Ada kasus-kasus yang diadili menggunakan pasal ini dan itu kemudian berkaitan dengan isu apa yang dipahami sebagai ujaran kebencian. KUHP 156A yang kita semua sudah paham itu adalah menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri, asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan, dan kedudukan menurut hukum tata negara Indonesia. Jadi ini saya kira yang kemudian sebagian dari kata-kata ini diulang lagi di KUHP yang baru dan dengan beberapa tambahan di bagian akhir. Ada juga pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 2008 yang intinya kurang lebih yang dipidana adalah dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.
Jadi ujaran yang dengan sengaja menunjukkan kebencian dan rasa benci kepada orang lain. Menunjukkan kebencian dan rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis. Nah, yang terakhir tahun 2008 juga muncul muatan yang kurang lebih sama yang ada di Undang-Undang ITE tahun 2008. Nah, slide berikutnya, Mbak. Nah, itu ada, saya juga mencoba untuk menelusuri beberapa kasus yang muncul di media belakangan. Tadi Pak Herlambang bicara soal kasus di Surabaya terkait dengan asrama Papua. Yang menarik kemarin juga yang muncul dan dikategorikan sebagai ujaran kebencian itu sebuah kasus di Lombok. Ya, di kasus di Lombok ada seorang dai kurang lebih yang kemudian dia dalam ceramahnya menghina satu situs keramat di Lombok dengan mengatakan kurang lebih bahwa situs keramat ini tempat orang buang air, kurang lebih seperti itu. Nah, intinya, dan itu kemudian dia dan mungkin dalam konteks kita sebagai penghayat ya, itu situs-situs keramat itu seringkali menjadi bagian dari sangat penting dari kita, dan ada presiden di Indonesia, orang yang bicara dengan nada menghina terhadap situs keramat itu, dia dihukum dengan pasal ini tentang pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 46 yang sebenarnya isinya terkait dengan menyiarkan berita bohong atau yang tidak lengkap dan berita informasi yang tidak lengkap, berlebihan dan patut diduga menimbulkan keonaran. Jadi argumen menimbulkan keonaran menjadi sangat penting di sini karena ujaran. Jadi yang kemudian yang menjadi permasalahan adalah apakah sejauh mana ujaran itu dinilai oleh hakim dapat menimbulkan keonaran, dan keonaran itu menjadi satu hal yang kemudian bisa dimanipulasi, bisa digerakkan, dan tergantung bagaimana sejauh mana orang mampu melakukan pelintiran terhadap kata-kata itu. Nah, sumber data kami itu adalah Direktorik Keputusan Mahkamah Agung, artinya ini keputusan yang sudah ingkrah, yang sudah diputus dan sudah ada yang dihukum, dan terkait dengan pasal-pasal yang kami sebut di atas tahun 2010 sampai tahun 2022. Kami menemukan ada 126 kasus, sebagian ini dihukum dengan pasal yang berlapis gitu ya, jadi diulang di pasal yang berbeda. Tapi ada 126 kasus yang berkaitan dengan pasal-pasal yang berkaitan dengan pembatasan ujaran tadi itu. Nah, slide berikutnya Mbak, di grafik yang pertama, kasus yang terkait dengan KUHP 207 itu ada 60 kasus menghina kekuasaan, ada 11 kasus ujaran kebersihan terkait isu identitas, baik itu agama maupun etnis. Kami agak detailkan di situ, misalnya ada kasus-kasus yang terkait dengan ujaran yang dianggap menghina golongan Cina. Ada ujaran-ujaran yang dihukum karena dianggap anti-Kristen, yang dianggap sebagai anti-Islam. Nah, itu kasus-kasus yang muncul ada sekitar berapa sih itu? 72 kasus yang berkaitan dengan pasal KUHP 207. Bisa dipahami kenapa yang paling besar di sini adalah menghina kekuasaan, karena sebenarnya pasal ini berkaitan dengan menghina kekuasaan, tetapi yang menarik digunakan juga untuk menghukum yang berkaitan dengan kebencian terhadap isu identitas. Jadi pasal ini digunakan karena ada kalimat di belakangnya juga yang berkaitan dengan itu. Slide berikutnya, kasus KUHP terkait KUHP 156A itu ada kasus-kasus sekitar 20 kasus di situ, dan kebencian terhadap pemerintah paling tinggi ya, lembaga negara TNI Polri itu adalah kasus-kasus yang paling banyak muncul. Kebencian terkait kelompok etnis, kebencian terkait dengan kelompok agama itu ada 9 kasus, masing-masing ada 9 kasus. Jadi, nah yang jadi pertanyaan kemudian adalah sebenarnya apa yang dilihat sebagai kebencian di situ. Nah, mungkin kita langsung loncat ke ini Mbak, ke slide nomor 10, gambaran muatan ujaran kebencian. Mas Iqbal, waktunya berapa menit lagi? Sekitar 5 menit lah ya. Oke. 3 menit sebenarnya, tapi nggak apa-apa, ini seru kayaknya. Jadi ya. Sekitar 5 menit Mas. Nah, saya kasih beberapa contoh. Misalnya yang terkaitan dengan, misalnya ada contoh
Rizky Surya itu dipidana karena postingan di FB yang mengatakan bahwa FB pendukung Prabowo yang mengatakan masuknya tentara Cina sebagai bagian dari PKI. Misalnya kemudian posting di FB menuduh pemerintah tunduk pada cukong-cukong sipit. Kemudian ada ujaran Alfian Tanjung yang mengajak untuk membunuh Ahok dengan sentimen kebencian terhadap Cina, komunisme, dan tuduhan polisi terlibat misalnya. Kemudian ada kasus misalnya seseorang dipidana karena kasus ujaran yang mengajak orang untuk melawan budak salibis dan penolong toghut misalnya. Jadi ada FB yang di status FB yang ini juga yang dipidana juga karena mengajak untuk melawan polisi dengan kata-kata anjing lapar misalnya. Dan jadi sebenarnya ini ya sangat bervariasi ujaran yang ada di sini. Kemudian ada kasus Robi Darwis lupa saya tahunnya, tapi mengatakan perempuan Dayak sebagai orang primitif. Kemudian dia juga dihukum dengan ujaran kebencian karena mengatakan orang Dayak perempuan Dayak sebagai orang primitif. Nah, kemudian dari sini yang menurut saya kesimpulannya karena sudah habis waktunya, saya kira yang missing di sini adalah bahwa kasus-kasus yang dibawa ke ranah hukum dan diputus itu menurut saya missing target, salah sasaran karena kalau kita mengacu kepada contoh-contoh yang saya sampaikan di atas itu sebenarnya kan ujaran kebencian menurut saya yang paling berbahaya adalah ketika sudah mencapai incitement atau hasutan, ajakan untuk melakukan diskriminasi dan kekerasan. Dan itu kan seperti yang tertuang di kalau kita mengacu ke ICPPR. Jadi saran saya kalau misalnya ada kemungkinan untuk memberikan penjelasan terhadap KUHP ini, ya kita mengacu ke kata-kata yang ada di ICCPR itu dan menurut saya sudah sangat eksplisit. Any advocacy of national, racial, or religious hatred that constitute incitement to discriminations, hostility, and violence. Jadi kalau dari kasus-kasus yang saya sampaikan di atas tadi, misalnya ada kasus-kasus, misalnya kasus Alfian Tanjung, itu sudah sangat jelas incitement untuk melakukan aksi pembunuhan. Terus kemudian yang paling atas tadi, misalnya kalau ini tidak dilakukan maka jangan heran kalau kemudian terjadi pembunuhan di mana gitu. Karena itu menurut saya ya mungkin Mas Eras kalau mengacu kepada pertanyaan di awal tadi barangkali bagaimana kata-kata di dalam KUHP yang baru itu kalau kita melihat yang enggak jelas itu menurut saya adalah berpotensi kabur makna itu kata permusuhan, kebencian dan penghinaan. Itu di slide saya yang terakhir Bapak Ibu, itu bagaimana kita mendefinisikan permusuhan, kebencian dan penghinaan itu tidak cukup jelas di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, ada penambahan pasal di situ yaitu penambahan pasal terkait dengan yang berakibat timbulnya kekerasan terhadap orang atau barang. Nah, ini di dalam diskusi tentang ujaran kebencian itu menarik kausalitas antara sebuah ujaran dengan aksi kekerasan itu bukan proses yang mudah gitu kan. Jadi lebih mudah kalau sudah terjadi misalnya yang terjadi yang pengadilan terhadap kasus di genosida di Rwanda tadi itu memang sudah jelas itu terjadi setelah aksi kekerasan. Tetapi kan kalau kita melakukan penegakan hukum setelah kekerasan terjadi maka penegakannya menjadi tidak bisa mencegah kekerasan, tapi kekerasan sudah terjadi. Maka bagaimana kita membuktikan potensi timbulnya kekerasan akibat dari ujaran itu menurut satu hal yang masih kabur di sini. Terima kasih. Terima kasih banyak, kita berikan tepuk tangan. Mas Iqbal memberikan poin yang sangat kuat. Ini tiba-tiba seperti mendung ya, gelap banget ya. KUHP baru kok menyeramkan begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kan pertanyaannya begini. Setidaknya kita tahu bahwa harusnya pun kalau diatur pasal ini bisa dipakai untuk melindungi kelompok rentan, vulnerable group gitu ya, yang kadang itu jadi target, justru itu harusnya jadi korban dan dilindungi. Pertanyaannya tadi sudah disampaikan oleh pembicara kita sebelumnya, kok bisa missing, kok bisa salah alamat yang tujuannya melindungi, justru mayoritas digunakan untuk mengkriminalisasi ekspresi yang sah begitu ya, kritik terhadap pemerintah, atau hanya sekedar pernyataan tidak senang begitu ya, yang
keras-keras ini yang benar-benar incitement to hatred gitu ya. Incitement to hatred itu penghasutan untuk melakukan, penghasutan kebencian untuk melakukan suatu kejahatan, diskriminasi dan lain-lain, kok justru nggak diproses. Pembicara kita berikutnya, Mbak Johanna, itu saya nggak tahu Mbak Johanna akan menjelaskan apa, tapi saya kasih PR dulu di depan. Kalau kita punya masalah itu, problemnya di mana? Problemnya sebetulnya apa? Dan yang kedua, Bapak Ibu, Undang-Undang ITE itu kemarin sudah pengambilan tingkat 1, jadi di komisi di DPR itu sudah disahkan Undang-Undang ITE baru. Salah satu pasal yang dirubah itu adalah pasal 28 ayat 2. Yang dulu dibilang orang itu pasal ujaran kebencian. Jadi dibuatlah pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, kriminalisasi terhadap pernyataan permusuhan, kebencian terhadap golongan orang itu dianggap hate speech. Tapi ternyata pasal ini bermasalah dalam perjalanannya. Nah, kita punya 2 PR berarti. Mbak Johanna, apa yang berubah di KUHP baru kita, dan bagaimana kemudian konteks perubahannya, dan bagaimana proyeksi implementasinya, supaya tadi ya tidak ada missing kata Mas Iqbal. Yang kedua, bagaimana dengan Undang-Undang ITE yang baru ini, proyeksinya bagaimana dan apa yang kira-kira perlu kita catat bersama. Waktunya 15 menit, saya persilakan kepada Mbak Johanna. Ya. Halo? Tes. Halo? Ya, terima kasih Mas Eras. Rekan-rekan semua, di sini saya diberikan kesempatan untuk berbagi sebenarnya khusus terkait meninjau bagaimana rumusan pasal ujaran kebencian di dalam KUHP dan juga Undang-Undang ITE. Tadi beberapa hal sudah disampaikan di depan oleh Mas Herlambang dan juga Mas Iqbal begitu, jadi saya rasa ini akan mempermudah penjelasan saya juga. Sebelumnya tadi Mas Iqbal sudah menjelaskan, memberikan gambaran begitu ya terkait kondisi dan juga kasus-kasus yang mana sebetulnya memang terjadi hasutan yang berujung pada genosida, tapi juga kemudian dalam perkembangannya pasal-pasal yang dikatakan untuk membatasi, untuk pidanakan ujaran kebencian, kemudian banyak digunakan juga secara berlebihan, terjadi overkriminalisasi yang kemudian menyasar kepada hak berpendapat dan juga berekspresi orang-orang pada umumnya. Saya juga akan berangkat sedikit dari gambaran terkait data dan juga beberapa kasus. Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh rekan-rekan di lembaga PR2 Media itu di tahun 2023. Mereka mendata salah satunya itu dari 1.500 responden yang menggunakan media sosial. Salah satu konten ilegal menurut Undang-Undang ITE ya, tertinggi yang ditemukan itu adalah konten terkait ujaran kebencian dengan angka sebesar 67,2%. Di dalam penelitian ya menariknya teman-teman PR2 Media sudah menuliskan bahwa salah satu kecurigaan mereka adalah dari tingginya angka konten ujaran kebencian ini jangan-jangan karena rumusan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pasal ujaran kebencian ini sifatnya sangat karet, sangat multitafsir, sehingga masyarakat dan juga APH nantinya menafsirkan apa yang disebut dengan ujaran kebencian ini menjadi begitu terlalu luas gitu. Padahal seharusnya jangan-jangan konten yang disebut ujaran kebencian ini ternyata bukan ujaran kebencian, tapi sebenarnya merupakan bagian dari ekspresi dan pendapat orang pada umumnya. Nah, ini sebetulnya sejalan dengan beberapa temuan kami. Jadi di ICGR kami beberapa bulan lalu sempat melakukan pantauan media terkait kasus-kasus kriminalisasi menggunakan pasal 27 ayat 1, pasal 27 ayat 3 dan juga pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian di dalam Undang-Undang ITE. Kami melihat apakah setelah SKB surat keputusan bersama terkait pedoman implementasi Undang-Undang ITE disahkan pada 2021, adakah penurunan angka kriminalisasi dari menggunakan Undang-Undang ITE atau tidak. Tapi kenyataannya memang angka kriminalisasi masih tetap tinggi dan ada kasus-kasus yang kami temui terkait ujaran kebencian yang perlu dipertanyakan jika melihat tadi prinsip-prinsip Siracusa, prinsip Camden dan juga Rabat Plan Action, apakah mereka sebetulnya termasuk dalam kasus ujaran kebencian atau bukan. Misalnya ada beberapa kasus seperti kasus Yahya Waloni, dia menyatakan bahwa Alkitab Kristen itu tidak benar begitu ya, lalu cuitan Ferdinand Hutahian yang dia bilang bahwa oh Allahmu itu lemah, dan ada satu kasus itu yang menarik kami dampingi juga di tahun ini, kasus kriminalisasi seorang pedagang di Bogor namanya Wahyu Dwi Nugroho.
Jadi kami waktu itu berkesempatan mendampingi beliau, mengadvokasi dan juga mengirimkan amicus curiae atau dokumen sahabat pengadilan begitu kepada hakim di Jakarta Selatan. Kasusnya waktu itu Pak Wahyu ini adalah pedagang toko baju di Bogor. Di satu waktu ada majelis taklim di dekat yang pesantrennya dekat dengan tokonya Pak Wahyu. Dia memasang suatu spanduk yang menyatakan larangan bagi anggota majelis taklim tersebut untuk berbelanja di sekitar wilayah pesantren majelis taklim tersebut. Salah satu yang terdampak tentunya tokonya Pak Wahyu. Lalu kemudian dia mengunggah mengunggah foto dari spanduk tersebut dan dia mengeluhkan adanya spanduk tersebut, dan postingan tersebut viral. Banyak komentar dari orang-orang yang ternyata mereka juga di situ berkomentar mengeluhkan tentang aktivitas dari majelis taklim yang dianggap mereka itu mengganggu begitu. Yang jadi sasaran dari postingan yang viral tersebut adalah Pak Wahyu. Pak Wahyu kemudian dilaporkan oleh keluarga pemilik dan pemimpin majelis taklim dengan pasal 28 ayat 2. Hanya dakwaan tunggal, hanya satu pasal itu, dan kemudian dinyatakan terbukti, dan Pak Wahyu pada Oktober lalu dipidana dengan pasal 28 ayat 2 selama 5 bulan penjara. Jadi adanya kasus-kasus seperti ini kemudian menimbulkan pertanyaan begitu ya, bagaimana kemudian pasal ujaran kebencian yang tadinya asalnya dari ICCPR ini dibuat untuk melindungi kelompok-kelompok tertentu berdasarkan tadi agama, kebangsaan, lalu juga ras begitu, tapi kemudian di satu sisi bukannya melindungi kelompok-kelompok ini, malah kemudian juga digunakan untuk membatasi hak kebebasan berekspresi dan berpendapat secara berlebihan. Faktor-faktornya saya pikir ada banyak. Permasalahannya pertama bisa diregulasi, regulasinya tidak ketat didefinisikan, kemudian tidak ada guidelines-nya, tidak ada pedoman ya bagi APH bagaimana untuk mengimplementasikan pasal-pasal ini. Lalu kemudian juga bisa dari perspektif masyarakatnya, masyarakatnya tidak memahami betul apa yang dimaksud dengan ujaran kebencian, dan termasuk juga negara dalam artian pemerintah, perumus peraturan perundang-undangan, dan juga sampai ke Apgakumnya, mereka tidak mengerti atau mungkin bahkan tidak menggunakan pedoman yang sudah ada. Selanjutnya karena tadi Mas Herlambang sudah menjelaskan di depan terkait prinsip Siracusa dan prinsip Camden, saya akan langsung lompat saja. Jadi sebetulnya yang penting untuk bisa dibedakan oleh negara dan juga masyarakat di sini adalah apa yang dimaksud dengan ekspresi dan atau pendapat yang merupakan kritik atau menguji gagasan atau status quo, serta mana yang sebetulnya bukan ekspresi tapi sebenarnya merupakan suatu hasutan untuk menimbulkan kekerasan, permusuhan, dan diskriminasi. Lalu bagaimana seharusnya kita bisa membedakan itu begitu. Nah tadi ada disebut juga oleh Mas Herlambang ada yang namanya Rabat Plan Action. Untuk perumusannya kita harus bisa mendefinisikannya secara ketat, unsur-unsur yang ada di dalam pasal-pasal ujaran kebencian. Kita bisa menggunakan definisi yang sudah ada di dalam prinsip Camden tentang apa itu incitement, hasutan, apa itu yang dimaksud dengan kebencian. Lalu kemudian untuk praktiknya sebetulnya tadi betul APH kita seharusnya bisa menggunakan Rabat Plan Action ini sebagai suatu panduan begitu. Nah kalau kita masuk ke dalam pengaturan beberapa pasal terkait ujaran kebencian, saya secara spesifik akan membahas di dalam KUHP, lalu juga di dalam Undang-Undang ITE, draft RUU ITE dan juga KUHP baru. Sebetulnya selain itu juga ada diatur di dalam Undang-Undang Anti Diskriminasi Rasial dan tentunya juga dalam beberapa peraturan turunan ya, salah satunya itu Surat Edaran Kapolri tahun 2015. Nah, kalau kita lihat di dalam KUHP yang kita masih pegang sekarang ada beberapa pasal, tapi di sini mungkin fokusnya di 156, 157. Yang perlu diingat rekan-rekan adalah bahwa secara historis KUHP Belanda ini dia sudah ada jauh sebelum ICCPR ada, sebelum DUHAM ada begitu. Dan keberadaan pasal-pasal ini di dalam KUHP Hindia Belanda waktu itu memang tujuannya dari kacamata pemerintah kolonial adalah untuk menjaga public order atau ketertiban umum begitu. Jadi memang perspektifnya bukan pelindungan HAM di sini. Nah, oleh karena itu ya waktu itu mungkin yang diharapkan dari pemerintah kolonial adalah supaya antar golongan ini mereka tidak bertengkar, tidak mengganggu stabilitas pemerintahan Hindia Belanda. Nah, dalam perkembangan zaman pasal ini masih ada begitu dan seringkali masih dipakai, sementara beberapa unsur di dalam pasal tersebut sudah lagi tidak sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat kita begitu. Salah satunya misalnya pendefinisian golongan ya.
Kalau di dalam pasal 156 disebutkan bahwa ya golongan itu selain SARA, dia juga golongan berdasarkan hukum tata negara. Yang sebenarnya kalau kita lihat di sejarahnya ya hukum tata negara pada waktu itu yang merujuk ke 3 golongan yang ada di Hindia Belanda. Pribumi, timur asing, dan juga Eropa begitu ya. Yang itu kan sebenarnya sudah tidak lagi kita pakai tentunya di saat ini begitu. Kemudian juga ada penggunaan kata penghinaan yang sekarang itu semakin menimbulkan perdebatan karena apakah penghinaan ini sama dengan penghinaan yang dimaksud dalam bab penghinaan, termasuk pencemaran individu begitu, fitnah dan lain-lain begitu. Dan ini kelihatan meluas kalau rekan-rekan melihat di dalam peraturan turunan di dalam SE Kapolri itu ujaran kebencian itu termasuk di dalamnya juga penghinaan yang kemudian bisa juga itu penghinaan individu begitu. Nah, di tahun Mbak Joanna sekitar 3 menit lagi. Saya. Ya, siap. Berikutnya di tahun 2008 ada Undang-Undang ITE. Dalam Undang-Undang ITE dimasukkan juga pasal ujaran kebencian di pasal 28 ayat 2 begitu. Nah sebenarnya yang menjadi masalah pada waktu itu adalah perspektif tim perumus Undang-Undang ITE yang memandang bahwa sistem internet, dunia internet itu adalah suatu dunia yang berbeda atau terpisah dari ya dunia nyata begitu. Sehingga mereka merasa perlu memasukkan pasal-pasal yang sebenarnya pasal yang sudah diatur, pasal tindak pidana tradisional yang sudah ada dalam KUHP, cuma dibuat lebih spesifik dengan menambahkan ya dilakukan melalui sistem elektronik begitu. Padahal sebetulnya kita seharusnya memandang internet ini sebagai suatu medium atau cara. Jadi rumusannya tetap bisa pakai rumusan yang ada di dalam KUHP begitu, tapi kemudian malah dimasukkan kembali di dalam Undang-Undang ITE. Dan ancamannya beberapa pasal pidana ini ancamannya lebih berat, termasuk yang ujaran kebencian, dia lebih berat dengan 6 tahun dan maksimal dendanya 1 miliar begitu. Nah di tahun 2017 permasalahan baru muncul karena ada yang menguji materialkan istilah antar golongan yang seharusnya dilindungi di dalam Undang-Undang ITE. Dengan harapan sebenarnya waktu itu adalah untuk mempersempit begitu, untuk mempertegas apa yang dimaksud dengan antar golongan, karena konteksnya waktu itu antar golongan kemudian praktiknya oleh APH banyak diperluas. Tapi kemudian oleh MK istilah antar golongan ini malah diperluas keluar dari istilah suku, agama dan ras, tapi juga termasuk golongan-golongan lain di luar itu. Ya termasuk golongan profesi lah. Makanya ada kasus-kasus kriminalisasi ya Jerings dan ID, lalu juga jurnalis yang dilaporkan karena dianggap menyebarkan ujaran kebencian terhadap partai politik begitu. Jadi sudah keluar jalur. Nah, di satu sisi di tahun 2021 sebetulnya ada SKB, surat keputusan bersama, tapi ini juga sebetulnya secara peraturan perundang-undangan saya rasa tidak tepat. Dia mengatur beberapa poin yang sebetulnya menurut saya cukup baik ya. Seperti dia menekankan bahwa ya APH itu harus bisa membuktikan niat dari seseorang untuk menimbulkan permusuhan ketika menyebarkan hasutan, lalu kemudian juga bahwa penyampaian pendapat, pernyataan tidak suka atau tidak setuju terhadap individu atau kelompok itu tidak bisa dipidana dan lain sebagainya. Dan di dalam revisi Undang-Undang ITE, pasal 28 ayat 2 ini sebenarnya mengalami beberapa perubahan, tapi juga ada beberapa catatan yang kurang baik. Mungkin saya akan jumping saja langsung ke pasal 243 di KUHP. Jadi pasal 243 ayat 1 KUHP ini ada beberapa hal yang diperjelas, jadi tidak lagi menggunakan kata antar golongan begitu. Tapi kemudian ada beberapa hal juga yang perlu dipertanyakan. Salah satunya adalah ada perubahan delik di KUHP 243 ayat 1 ini. Sebelumnya kalau di pasal-pasal 28 ayat 2 di Undang-Undang ITE lalu di KUHP sekarang tidak perlu ada akibat. Di dalam pasal 243 ayat 1 ini sekarang penyebaran hasutan, penyebaran pernyataan permusuhan itu harus berakibat terhadap kekerasan terhadap orang atau benda. Kekerasan ini di dalam KUHP dimaknai sebagai kekerasan fisik. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalnya ada orang yang dia memang melakukan ujaran kebencian, dia menghasut begitu ya, tapi kemudian akibatnya bukan kekerasan fisik, melainkan akibatnya dalam bentuk diskriminasi. Ambillah contoh misalnya izin pembangunan rumah ibadah begitu. Misalnya ada kelompok agama atau kepercayaan tertentu yang kemudian ada orang yang dia menyatakan di media sosial jangan mendukung kepercayaan atau agama A, dan oleh karena itu kita jangan memberikan tanda tangan kita atau memberikan persetujuan kita untuk pendirian rumah ibadah mereka begitu. Kemudian misalnya benar-benar terjadi kasusnya begitu ya, orang-orang ini tidak bisa mendirikan rumah ibadah. Ini kan bentuknya bukan kekerasan fisik. Bentuknya ini kan sebetulnya diskriminasi begitu. Nah kalau misalnya ada kasus seperti ini, apakah posisi pasal 243 masih bisa digunakan untuk melindungi atau justru malah jadi tidak bisa melindungi begitu. Nah mungkin
sekian paparan dari saya. Ya kesimpulannya sebenarnya sederhana Bapak Ibu semua, bahwa ya permasalahan dari ujaran kebencian ini tidak terletak hanya di regulasi sebetulnya, tapi juga terletak di banyak faktor, pemahaman Apgakum, pemahaman masyarakat, dan ketaatan Apgakum juga dalam menerapkan pedoman-pedoman implementasi pasal-pasal ini. Jadi kalau di tahun 2026 ya pasal ini tidak diperbaiki dan juga tidak dibarengi dengan perbaikan pemahaman dan implementasi, ya tidak akan ada yang berubah. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih, kita berikan tepuk tangan. Saat saya baca abstrak pembicara berikutnya, rekan-rekan, saya memahami ada sedikit nanti ini diskusi menarik ya, karena peneliti hukum apalagi pidana seperti Mbak Johana, saya memandang bahwa ruang digital itu instrumental. Jadi dia ya, bedanya sama ruang offline itu ya dia nyetrum aja, online itu kan nyetrum ya, listrik gitu ya. Tapi kalau bagi kita orang pidana ya itu cuma mindahin perbuatan yang tadinya offline ke dalam bentuk online. Jadi dia hanya penambahan unsur atau medium lah kurang lebih. Abstrak Bang Leonard memberikan catatan yang menarik, bahwa pandangan yang demikian yang menganggap bahwa dunia maya ini cuma cenderung instrumentalis, hanya soal aksesibilitas, tidak sebagai alam pikir dan kondisi praktek sosial yang imersif, itu mengakibatkan nanti ada tantangan-tantangan nih dalam implementasi pasal seperti ini. Jadi isunya ternyata nggak cuma soal isu orang hukum, apalagi orang hukum pidana. Ada konteks lain yang perlu kita pelajari, diskusikan, sehingga nanti kita bisa mendapatkan rekomendasi yang lebih baik. Saya berikan waktu dan tempat kepada Bang Leonard untuk pemaparan. Silakan Bang Leo. Ya, terima kasih Bang Eras. Ibu Bapak sekalian, disclaimer sama seperti Mas Iqbal, saya bukan orang hukum, sudah disampaikan tadi. Saya berbau sosiologi agama dan sebagainya, tapi ya itulah, hidup saya itu lagi capek-capeknya disuruh ngomong KUHP. Apalagi di bawah tekanan waktunya Bang Eras ya, saya tidak tahu apakah saya mampu melewati cobaan ini. Baik, itu judulnya sudah, slide berikutnya. Saya akan bicara tentang satu frasa di muka umum. Ya, itu yang menjadi perhatian saya karena itu soal ruang publik. Ya, saya akan bicara sedikit tentang sejarah. Saya mengutip dari John Keynes, tentang monitoring demokrasi. Jadi kita kalau dulu belajar tentang trias politika, ada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Muncullah satu tonggak lagi yaitu pers bebas. Kemudian ada satu tonggak lagi yang disebut oleh Keynes sebagai monitoring demokrasi, yaitu kelompok-kelompok sosial dan sebagainya yang mengawasi produk, upaya, proses dan sebagainya yang berkaitan dengan publik, kebijakan publik khususnya. Itu disebut dengan monitoring demokrasi. Nah, penelitian saya 2018 menarik gagasan ini menjadi memahami sebuah kondisi baru, yaitu bangkitnya monitorial netizenship. Silakan melihat di bawah ini untuk mendownload publikasinya. Ada QR code-nya nanti. Jadi apa itu? Yaitu kalau tadinya hanya lembaga-lembaga tertentu, aktivis-aktivis ya, LBH, YLBHI, terus dari komunitasnya Bang Eras dan Mbak Johana, atau dari Fakultas Hukum UGM, sekarang evaluasi terhadap kebijakan publik itu dilakukan oleh mereka-mereka yang mulai dari sultan sampai umbi-umbian, itu semua memberi respon terhadap kebijakan publik. Ini akan menjadi sangat menarik khususnya karena salah satu penelitian saya itu kaum muda. Kaum muda sekarang itu muncul yang namanya tidak ada di slide, jadi bisa dicatat, sebutkan nama saya di situ. Effective hacking, yaitu anak-anak muda yang tidak berada dalam struktur, mereka mampu menyerang, mempertanyakan, mempersoalkan, dan seterusnya ya, misalnya dari kasusnya Sambo, Bima Effect dan sebagainya. Itu adalah contoh dari monitorial netizenship. Ya. Nah ini yang menciptakan sebuah kekuasaan panoptikon, ya ini istilah dari ilmu sosial, yaitu kekuasaan yang segala sendi kehidupan itu ditelisik, ditelanjangi, doxing dan sebagainya. Ya contoh yang paling jelas di perang Israel-Hamas ini ya. Semua tiba-tiba menguliti segala aspek, baik yang pro-Israel maupun anti-Palestina atau anti-Israel, semuanya begitu. Ini memperkuat pandangan yang disebut dengan apa yang kita sering dengar, netizen maha benar. Jadi di bawah Tuhan, satu tingkat di bawahnya itu adalah netizen maha benar. Kalau Tuhan itu maha kuasa, maha pengasih, di bawahnya adalah netizen maha benar.
Nah, juga ruang publik kita itu terjepit dua hal. Satu, kondisi surveillance yang dilakukan oleh aparatus otoritas agama, otoritas pengetahuan dan sebagainya. Tetapi juga kondisi lainnya adalah surveillance dari bawah ya. Kalau sur itu artinya atas, su itu dari bawah. Surveillance yaitu ketika netizen menjadi faktor yang sangat penting membentuk ruang publik kita. Nah ini sudah dirasakan ya bagaimana KUHP kita itu menjadi menurut saya tentu saja ini sangat bias, kedodoran. Ya. Kondisi kedua adalah hybrid media space, yaitu kondisi media sebagai ruang publik yang dibentuk oleh kekuatan lama dan kekuatan baru, khususnya media lama dan media baru. Dahulu waktu internet baru muncul Mayantara ya, kalau saya sering menggunakan istilah Mayantara atau internet itu kita menyambutnya dengan sukacita, inilah kondisi demokratis paling ideal. Semua orang punya kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan mengekspresikan diri. Tetapi lama-lama tidak. Dulu citizen journalism itu adalah cita-cita paling ideal. Tapi sekarang tidak. Journalism bahkan citizen journalism pun dikurasi oleh media-media lama. Kompasiana misalnya itu adalah ruang publik umum untuk mengekspresikan pendapat, tetapi miliknya adalah Kompas. Media lama juga bekerja membentuk ruang publik kita. Nah ini saya merasa tidak sangat tersentuh, bahkan mungkin tidak tersentuh sama sekali. Kondisi yang berikut adalah imersif ya, bahwa kita sangat dipengaruhi oleh logika viralitas. Baik, kemudian munculnya industri yang sangat lukratif, yang sangat duitnya banyak sekali, disinformation for hire, kemudian juga ransomware, drone technology, participatory panopticon dan sebagainya yang menurut saya tidak teradres dengan baik. Nah kemudian keterbatasan kondisi yang lain adalah keterbatasan literasi digital, kemampuan memakainya, digital natives dan sebagainya, dan khususnya di kalangan penghayat. Ini penelitian saya dari tahun lalu adalah tentang inklusi digital di kalangan micro minority. Kalau tahun lalu itu termasuk Bahai, Yudaisme, terus Taoisme dan Sikhisme ditambah Konghucu. Tahun ini spesifik hanya penghayat saja sampai 2 tahun mendatang itu tentang inklusi digital. Memang isunya adalah serba terbatas dari pihak penghayat dan mereka micro minority sehingga hukum adat yang ada dalam KUHP kita, kan ada 2 pasal kalau tidak salah menyentuh hukum adat itu, mengasumsikan masyarakat adat itu memiliki kekuatan kepemilikan teritorial dan struktur gitu ya. Padahal di MLKI saja ada 177 penghayat itu, berapa yang betul-betul punya kekuatan seperti itu. Jadi artinya kalau terjadi kasus di antara katakanlah 80% dari penghayat yang ada, mereka akan diperlakukan sebagai individu. Padahal hukum yang adat yang dimaksudkan di KUHP itu kan ada nilai-nilai tertentu yang dinilainya berdasarkan adat tertentu. Misalnya orang menendang bokor emas yang untuk ritual, bagi hukum positif itu kan dinilai dari harganya, ini 50.000 belinya. Tapi bagi hukum adat kan tidak, mereka punya mekanisme sendiri. Tapi karena penghayat ini terlalu kecil sebagian besar, hampir pasti tidak bisa dipakai undang-undang pasal tersebut. Kemudian ya macam-macam kompleksnya saya skip saja. Nah ini dia tentang di muka umum ya. Jadi pasal 158 dan selanjutnya lagi slide selanjutnya penjelasan pasal 246 tentang penghasutan. Itulah penjelasan definisi di muka umum. Kelihatan sekali asumsinya betul-betul di muka umum yang tampak sekali meskipun di situ ada klausul tentang dimediasi oleh elektronik, tetapi itu tidak menjelaskan kultur elektronik dan digital tersebut. Slide selanjutnya, nah ini beberapa pasal ya, ada pasal 100 yang berkaitan dengan di muka umum, pasal 172 tentang pornografi, norma kesusilaan, pasal 188 tentang Marxisme, 190 tentang penggantian ideologi Pancasila, 218 penyerangan terhadap harkat presiden. Ibu bapak sekalian, ini saya menyebut-nyebut pasal, saya sudah kelihatan pakar hukum belum ya? Sudah ya? Ada ya, ada tampang lah, oke. Saya lanjut lagi, slide selanjutnya pasal 247, 248, dan seterusnya 300 sampai 302 tentang penodaan agama ya. Nah kira-kira mungkin ada 24 pasal ditambah beberapa pasal, 3-4 pasal yang lain yang berbicara tentang ruang publik. Nah sekarang apakah konsekuensinya?
tentu saja memang KUHP karena ini isunya adalah kultur digital, tentu saja KUHP bukanlah produk hukum yang secara khusus bicara tentang kultur digital. Tetapi uniknya ada dua hukum yang lain, produk hukum lain, Undang-Undang ITE ya, 11 2008 dan 19 2016, maupun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi 27 2022, itu yang spesifik digital, tetapi uniknya KUHP lah yang justru fundamental bicara tentang isu penggunaan elektronik. Selebihnya itu, karena Undang-Undang ITE kan sebetulnya dibuat untuk transaksi elektronik ya, jadi bersifat sangat instrumental, spesifik sekali, dan pasal 27-28-nya tuh kesannya ditempelkan, dia ngambil dari tempat lain ditempelin di situ, supaya ada kesan melindungi juga ruang publik dari isu-isu sosial. Tapi pada dasarnya sangat instrumentalis. Nah, slide berikutnya hampir selesai, Bang, jangan khawatir, saya ada di sini. Aduh, saya nggak bisa baca nih. Ya, ruang digital itu sangat imersif, intens sekali. Nah, padahal ada pasal di KUHP yang bicara tentang pengulangan tindak pidana. Nah, itu kan susah sekali. Nah, itu sudah terjadi dalam banyak sekali kasus ya, bahwa sebentar, saya lagi ingat-ingat kasusnya. Yang artinya begini, kita kan mereplikasinya sangat mudah ya, tidak sengaja aja, ups gitu udah kirim gitu ya. Nah itu sungguh-sungguh tidak secara filosofis, saya bukan orang hukum ya Pak, maaf. Tapi saya asumsikan filosofis hukumnya itu diasumsikan ini relasi hukum itu sebuah tindakan pidana itu terjadi sesuatu yang langsung berdampak pada orang yang di depan mata kita. Padahal di kondisi digital itu termediasi berlapis-lapis. Ya. Dan sangat rentan pada eksploitasi kelompok penekan, pressure group maupun digital vigilantism. Itu sangat-sangat rawan pada isu tersebut. Juga akan mempertanyakan pada efektivitas cyber patrol maupun bagaimana kita harus merespon fingerprints ya digital jejak digital ya. Terakhir Bang, contoh-contoh, ada beberapa 4 sajalah untuk kita pikirkan. Sekali lagi saya tidak betul-betul mengeksplorasi secara legal ya. Contoh isu temporalitas yang terlipat-lipat dalam kondisi digital. Kasusnya adalah rendang babi yang sudah terjadi sebelum pandemi, muncul waktu pandemi. Kenanya Undang-Undang ITE, tetapi saya kira kalau di KUHP yang baru juga ada isu tentang produk elektronik, maka itu juga akan bisa terjangkau. Juga soal aktor. Nah ini yang saya sebut tadi soal kondisi sekarang itu adalah pertemuan antara kekuatan modal lama dan yang baru, new media maupun old media. Contohnya kasus Holy Wings. Itu kan adalah produk. Aktornya itu kan harusnya kalau menurut undang-undang kan termasuk korporat kalau tidak salah, atau namanya gimana tuh, organisasi ya, perorangan, badan hukum. Nah, jadi harusnya manajemen Holy Wings yang terkena, tapi kan tidak, yang kena adalah umbi-umbiannya, para budak-budak korporatnya. Nah juga pada isu yang sekarang sangat-sangat rawan yaitu online based gender violence, ya kekerasan berbasis gender online. Itu juga akan sulit, orang tiba-tiba khususnya perempuan ya, perempuan ada foto cantik begitu lalu diambil orang lalu muncul sebagai produk pornografi. Ini siapa sebetulnya yang melakukan? Karena antara kedirian dia dengan kedirian yang sudah dimediasi itu kan sudah berbeda. Tadi juga soal repetisi dan replikasi sudah ada di pasal 23 dan 58, lalu khusus untuk pasal penodaan agama dan penjelasannya ya di pasal 300 sampai 301, bukan 302 tapi 300 dan 301, sama seperti Mas Iqbal, kaburnya definisi permusuhan dan diskriminasi. Nah kemudian juga di kondisi yang sangat intens dalam kultur digital itu, bagaimana kita membicarakan tentang menyiarkan. Menyiarkan itu kan seakan-akan itu kan teori komunikasi paling tradisional ya, sender dan receiver. Sekarang kan tidak, sudah variasinya luar biasa dan bisa bercabang-cabang. Itu menjadi tantangan terbesar. Slide paling akhir Mas, matur thank you.
Terima kasih semuanya. Terima kasih, masih ada waktunya ini ya. Jadi ternyata Pak Leonard ini pura-pura bukan orang hukum ya. Karena tadi disampaikannya sangat fluent sekali. Tapi ada satu hal yang menarik ketika Pak Leonard mengatakan bahwa dunia digital itu intens sekali. Jadi pengulangan itu mungkin terjadi, masalahnya KUHP itu mengkriminalisasi atau memperberat hukuman bagi orang yang mengulangi tindak pidana. Nah, di beberapa negara ini disebut dengan three strikes law atau hukum memperberat suatu perbuatan diulang. Ini banyak kritiknya Bang, karena banyak ahli hukum yang nggak cuma hukum pidana ya. Ini masalahnya kalau hukum dibikin cuma sama ahli pidana itu repotnya begitu ya. Tidak melihat persoalan lain. Itu mengatakan bahwa pemberatan atas perbuatan itu setidaknya dikritik karena satu merasa bahwa faktor orang melakukan tindak pidana itu tunggal. Padahal banyak faktor lain yang harusnya itu dilihat oleh negara. Faktor-faktor itu bisa jadi kelalaian negara, salah satunya yaitu mekanisme pembinaan di lapas misalnya kalau pilihannya penjara atau salahnya pendekatan pemidanaan. Nah, soal pendekatan pemidanaan saya ingat kita diskusi dengan perumus KUHP Mas Zainal Bagir tiba-tiba bilang kepada ahli pidana begitu ya, kenapa harus dipidana? Apa-apa harus dipidana, jangan penjarakan orang bodoh. Bisa jadi orang itu perlunya dididik, bukan dihukum begitu. Nah, Bapak Ibu itu membuka ruang diskusi kita makin besar. Bahwa bisa jadi hukum-hukum yang niatnya baik untuk mengkriminalisasi perbuatan jahat dan melindungi kelompok rentan, ternyata missing, salah target satu, yang kedua diformulasikan dengan tidak tepat, yang ketiga Apgakumnya nggak peka, aparat penegak hukum dan mekanisme implementasinya tidak peka. Pertanyaannya adalah, kita masuk ke ruang diskusi, jadi silakan Bapak Ibu, saya kasih waktunya. Kita punya waktu panjang ini, sekitar 35 menit, karena pembicara kita tertib semua. Kurang lebih begitu. Jadi tiga dulu ya, 3 pertanyaan dari Ibu yang berbaju biru. Saya berikan kesempatan nanti Bapaknya, Masnya, sama Bapak boleh. Kita 4 aja dulu deh, 4 penanya, boleh. Saya rasa waktunya cukup. Sama seperti para pembicara, mic-nya boleh diberikan? Ya, di sini ada 2 sebenarnya. Ya, ada 2, ada yang oke. Yang Ibu yang pakai baju biru. Kalau boleh to the point ya, Bapak Ibu sekalian ya. Bentuknya pertanyaan. Silakan. Nanti saya ingatin juga sebenarnya. Silakan, Bu. Oh, enggak hidup. Mungkin pakai ini ya. Sorry. Ya, ini. Oke. Bisa? Bisa. Iya. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukarni dari Cilacap. Saya teman dari ibu-ibu yang berkaos pink. Tepuk tangan buat ibu-ibu. Oke. Pertanyaan saya mungkin agak perempuan banget juga. Jadi saya langsung ke Mbak Yohana ya. Apa Johana? Oke, siap. Pertanyaan adalah Mbak, karena Mbak banyak riset di media sosial, kemudian dunia maya. Pertanyaan saya adalah, kalau misalnya ada pernyataan bahwa caleg kok nggak ngamplop, nggak saya pilih gitu. Ini termasuk ujaran apa ya Mbak? Misalnya ini karena menarik menurut saya, pendidikan politik banyak sudah dilakukan, tapi kayaknya di masyarakat udah enjoy aja ngomong-ngomong kayak gini gitu. Kemudian hal lainnya adalah barangkali Bapak Ibu secara umum punya pengamatan terhadap 5 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu ya, karena ini sudah di ujung ini, kait dengan penelitian terkait dengan seberapa bisa terjerat di kasus KUHP atau apapun yang kemudian membuat kapok terkait dengan hate speech, terkait dengan pilihan legislatif atau pilpres gitu. Terus kira-kira untuk prediksi di sekarang akan modelnya seperti apa? Terima kasih, 2 pertanyaan saya cukup. Prediksi apa Ibu? Prediksi hate speech untuk yang sekarang akan apa yang akan terjadi? Iya. Oke, saya rasa sudah Terima ditangkap kasih. ya sama bicara. Terima kasih banyak Ibu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas, silakan yang di belakang tadi angkat tangan. Iya,
Selamat sore, nama saya Reza dari CRCS. Loh, ini sesama CRCS toh. Harus. Di WhatsApp aja Mas. Oh enggak. Silakan. Jangan aja. Oleh karena bangunan, ini untuk Pak Leo. Halo Pak Leo. Ya ICRS kan. Oleh karena bangunan algoritma platform arus utama, Facebook, Google, macam-macam itu, menurut saya media tidak bisa dianggap netral. Istilah teknofeudalism, itu saya senang sekali itu dari Yanis Varoufakis, menyoroti kekuatannya para pemegang platform ini yang bahkan dibilang oleh dia ini menggantikan para kapitalis sebagai the new overlords. Karena mereka yang memegang tongkat hegemoni lewat algoritma platform-platform yang mereka pegang. Akhirnya tadi ada istilah surveillance itu yang menjadi harapan demokrasi via dunia digital dalam monitori netizenship yang ditawarkan Pak Leo. Jangan-jangan malah kalah dengan hegemoninya New Overlords ini. Implementasi soal tadi kepidanaan yang karet-karet ini tadi segala macam yang salah sasaran macam-macam itu, akhirnya jangan-jangan bukannya malah berpihak pada rakyat lewat surveillance tadi dari bawah, tapi malah dikontrol dari atas lewat algoritma itu. Jadi saya minta tanggapannya yang bahwa internet itu tidak flat space, begitu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih banyak Mas Reza, pertanyaannya bagus sekali. Bapak yang di depan, lalu nanti Bapak terakhir ya. Kita punya 2 penanya. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Salam Nusantara, salam Rahayu. Ya, saya dari Paguyuban Topeng Mas Nusantara untuk di Surakarta. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan perlindungan agama kepada narasumber 1 dan 2 mungkin ya, mohon maaf saya namanya lupa. Nah, ini kriminasi dan yang ingin saya tanyakan, yang saat ini kita alami sendiri ya, saya sering mengalami kata-kata penyematan. Mohon maaf ini ya, saya hanya menyampaikan Anda kafir, Anda musyrik, ajaran Anda sesat. Ini masuk kategori diskriminasi atau ujaran kebencian. Karena selama ini narasi-narasi itu terus berkembang dan bahkan mohon maaf mungkin ini perlu dibahas supaya nanti oleh pakar-pakarnya apa ini masuk kategori ujaran kebencian atau diskriminasi, bahkan mungkin penghinaan terhadap suatu kepercayaan. Itu saja. Terima kasih. Terima Salam kasih banyak, Rahayu. singkat, padat, jelas begitu ya. Silakan Bapak. Tadi mohon maaf, dengan Bapak siapa namanya Pak? Pak Sumarno. Terima kasih Pak Sumarno. Silakan Bapak. Saya Argo Mudarso dari Pelajar Kawurjiwo atau penghayat ya. Saya pertanyaannya umum saja. Begini, batasan-batasan ujaran kebencian itu bagaimana? Kalau orang nggak seneng itu sudah benci terus di channel itu, wah wes nggak berhenti seneng, wah anyel sama Pak Jokowi wes sampai tua ya mungkin, terus nggak seneng agama ini ya udah terus saja, nggak ada henti-hentinya. Nah itu yang mungkin bisa dipidanakan atau itu batas-batasan sampai di mana? Apa sampai heboh, apa sampai huru hara, apa batasannya saya? Terima kasih. Kita berikan kepada untuk tangan para penanya kita. Saya rasa langsung saja ya, pertanyaannya bagus dan singkat jadi langsung bisa ditangkap. Siapa mau duluan? Mas Erlambang dulu, tadi banyak ke nomor 1, 2 ya. Oh. Ada tadi penanya lagi? Bapak, boleh kita mau tampung dulu atau nanti kita jawab dulu? Saya rasa
Dijawab dulu aja. Pak, kita jawab dulu ya. Kita jawab dulu ya yang tadi ya. Nanti kita kasih waktu lagi. Silakan Mas Herlambang. Wah, ini catatannya ketutup. Jadi pertanyaan yang untuk saya sebentar ya. Ini udah. Ya. Tidak semua untuk saya ya. Pertama soal hate speech dalam politik. Memang biasanya di dalam menjelang kontestasi politik begini, ini tumbuh subur nih, mencari latar belakang ya, entah etnisitas, entah keluarga, entah apapun itu digali ya. Dan tentu yang tidak boleh atau yang taruhlah kita bilang offset itu ya, melanggar batas adalah sebagaimana terdefinisi di dalam upaya penghapusan konvensi di dalam upaya penghapusan diskriminasi rasial ya. Jadi cara pandang rasis itu nggak boleh tentunya di dalam politik atau di dalam kehidupan keseharian juga nggak bisa. Nah, masalahnya adalah ini kan tadi saya masuk ya, mungkin ini nanti dibahas lebih detail. Masalahnya ini kan bagaimana cara memproses ketika begitu banyak komunikasi yang di ruang digital yang tentu nggak bisa dengan mudah ya dikontrol, apalagi dengan menyebar luaskan seakan-akan kita percaya saja dengan informasi yang ada. Nah, tentu di sini perlu hati-hati di dalam negara maksudnya ya. Negara harus hadir, tapi negara juga harus hati-hati di mana potensi atau di mana dia melakukan atau upaya penyebarluasan terkait dengan ujaran kebencian itu bisa dibatasi, terutama dengan mendayagunakan kekuasaannya, supaya tidak sewenang-wenang, supaya tidak melampaui batas dan tidak selalu berakhir dengan pemidanaan. Ya, karena bisa jadi ketidaktahuan atau ketidakmengertian ketika menggunakan platform atau media tertentu. Nah, kemudian saya setuju dengan apa yang diobservasi tadi soal internet tidak space-nya tidak ada yang netral sebenarnya. Dan tentu hari-hari ini kan kita berhadapan dengan realitas yang bukan saja komunikasi ya, tapi bahkan di organisasi, attack ya, menggunakan medium digital. Studinya LP3IS kan menjelaskan tentang cyber troops ya, membaca bagaimana pola-pola serangan itu dilakukan dengan target apa, dan itu memang rapi sekali. Studi itu menjelaskan relasi antara narasi yang dibentuk dengan target yang memang diharapkan membentuk opini publik sehingga bisa menjatuhkan satu dua pihak gitu ya, yang dianggap mengganggu kepentingan politiknya rezim, misalnya begitu. Nah, dalam soal politik tentu akan kita lihat ya situasinya, mudah-mudahan tidak menjadi buruk sekali, karena seringkali kita terjebak dalam perangkap cara pandang, oh itu agamanya ini, oh ini etnisnya ini, dan seterusnya. Itu secara tidak langsung tanpa disadari itu menjadi bagian dari upaya menebalkan kebencian. Kemudian soal kata-kata, ini menarik nih, kafir, musyrik dan seterusnya ya. Tadi kan ada kualifikasi pembatasan yang saya bilang. Kalau dia ngomongnya untuk audiens tertentu, ya tentu tidak, audiensnya sendiri gitu ya. Itu tentu ini perspektif yang saya gunakan dengan merujuk pada standar Rabat Plan of Action itu ya. Jadi kalau misalnya dia dalam rangka meyakini tertentu untuk tidak ke sana, tentu dengan batasan tertentu itu dimungkinkan saja sebagai ajaran, kan itu juga diajarkan di setiap agama ada begitu. Tapi, nah ini ada tapinya, kalau sudah menyasar ke ruang, ini yang saya kira kalau di kebebasan beragama itu kan ada forum internum, forum eksternum ya, yang tentu tidak semuanya bisa
ekspresikan dengan cara merendahkan dan seterusnya, apalagi sampai pada titik incitement yang kemudian berujung pada kekerasan, itu tentu tidak diperbolehkan. Nah, mungkin ini harus didetailkan lagi perbincangannya. Kemudian ini juga sama ya, batasan ujaran kebencian seperti apa, karena verbal terjadi terus-menerus misalnya. Tentu di titik tertentu kadang dia menyampaikan sesuatu, mengekspresikan sesuatu itu tidak memikirkan dampak atau implikasi terhadap orang lain ya. Kalau misalnya keberatan, tentu mekanismenya bukan langsung dilaporkan ke kepolisian. Kalau saya tidak otomatis selalu berujung ke proses penegakan hukum, tetapi lebih ke proses edukasi ya, bagaimana memastikan bahwa ada ruang yang bisa dinegosiasikan, diobrolkan gitu ya. Kadang seperti tadi kisah yang kasusnya anak-anak Israel tadi, itu kan diorganisasikan. Nah, tentu ini tidak tepat ya, karena itu sudah pada titik mengancam bunuh. Kalau sudah seperti itu tentu melampaui batas. Tetapi sekali lagi semua medium yang bisa digunakan itu tentu melihat kasusnya secara spesifik, tidak bisa digeneralisir secara umum. Mungkin penjelasan saya membatasi di situ karena ini bisa juga beririsan dengan orang menghina, tapi saya dalam posisi saya tidak setuju pasal-pasal penghinaan. Artinya saya setuju pasal penghinaan itu dihapus atau difamasi itu dihentikan. Dari pidana? Dari pemidanaan. Oke. Baik, terima kasih Mas Herlambang, kita berikan tepuk tangan. Lanjut, Mas Iqbal ada beberapa pertanyaan tadi ya, tapi saya rasa sudah dicatat juga. Silakan Mas Iqbal. Ya, saya kira menanggapi pertanyaan yang sama soal batas ujaran kebenciannya. Tapi kalau yang pertama sampaikan Ibu tadi soal tidak ada amplop, tidak boleh, itu saya kira itu ya pembicaraan politik. Bukan pembicaraan ujaran kebencian. Jadi ujaran politik ya, ujaran politik itu berarti itu ujaran politik bukan ujaran kebencian. Jadi saya kira seharusnya tidak khawatir dengan mengatakan itu menurut saya Ibu gitu kan, karena walaupun pasti ada yang tidak suka, tapi itu kan hak politik, karena memilih itu bukan kewajiban, memilih itu hak gitu kan. Enggak memilih juga tetap dilindungi. Nah, pertanyaan Bapak tadi sederhana, tapi menurut saya itu sangat substansial ya, soal bagaimana batas ujaran kebencian. Nah, tadi contohnya kalau ini sesat, itu kafir, apakah itu ujaran kebencian atau tidak? Termasuk mengatakan, kalau contoh-contoh yang saya sampaikan di slide tadi itu misalnya mengatakan ada satu kasus itu orang dipidana gara-gara bilang begini, Allah itu tidak nyata, setan itu ada di surga. Mengatakan itu dipidana, itu kan Allah tidak nyata, setan itu ada di surga, gitu kan. Bahkan Tuhan nggak nyata atau misalnya, atau mengatakan Yesus itu gimana gitu kan misalnya kayak gitu. Atau tadi yang saya katakan perempuan Dayak itu primitif misalnya. Atau mengatakan dia itu antek PKI, dia itu antek Cina misalnya, yang di Indonesia itu dipahami dengan sangat negatif gitu ya. Apakah itu ujaran kebencian? Itu ekspresi kebencian menurut saya. Itu ekspresi kebencian. Apakah itu bisa disebut sebagai ujaran kebencian? Bisa saja disebut sebagai ujaran kebencian. Tapi kalau menurut saya ujaran kebencian itu ada levelnya. Ada level harm yang potensi ditimbulkan. Nah, tidak semua ujaran kebencian menurut saya itu perlu direspon dengan pidana. Bisa jadi ada ujaran kebencian yang itu sebenarnya ujaran kebencian. Contoh-contoh yang saya sampaikan tadi itu mengatakan ini sesat, ini kafir, itu ujaran kebencian. Nah, kalau di dalam ilmu sosiologi agama itu ada satu istilah yang disebut sebagai demonisasi. Demonisasi itu membuat pernyataan yang menggambarkan kelompok lain itu seperti demon. Demon itu setan yang kejam.
Jadi dan biasanya genosida itu berangkat dari ekspresi demonisasi yang menggambarkan tadi contoh yang dihukum dari kasus Rwanda tadi itu adalah menggunakan istilah cockroach atau coro. Apa coro? Kecoa ya, kecoa itu ya. Itu kan demon, dehumanisasi, menggambarkan kelompok lain itu dengan istilah-istilah yang sangat rendah. Kalau di Indonesia itu kadang-kadang istilahnya bukan demon, misalnya mereka itu dajjal. Mereka itu dajjal gitu kan. Itu kan mengidentifikasi satu karakter yang sangat keji, sangat kejam dan sangat rendah terhadap kelompok lain. Apakah itu ujaran kebencian? Iya, itu ujaran kebencian. Tapi apakah itu sesuatu yang harus kita hukum dengan pidana? Itu persoalan lain. Dalam konteks Indonesia, kalau itu kita pidana, banyak sekali orang melakukan itu. Kita akan lelah gitu kan menghukum itu gitu. Makanya pilihannya kalau menurut saya adalah itu, kalau saya itu kan speech itu ada 4 level. Speech itu adalah speech yang perbedaan pendapat, kritik. Kemudian speech yang merendahkan, dan speech yang mendehumanisasi itu, dan speech yang paling terakhir itu adalah incitement, menghasut untuk melakukan diskriminasi dan kekerasan. Tidak hanya diskriminasi itu juga kekerasan loh menurut saya. Diskriminasi itu kekerasan struktural. Jadi menghasut orang untuk agar tidak dibangun sebuah rumah ibadah itu sebenarnya incitement to discrimination. Jadi persoalannya kan berarti ini bagi penegak hukum, menghasut itu bisa menggunakan bahasa yang implisit. Menghasut itu bisa tidak harus, ayo kita bakar, ayo kita usir, ayo kita ambil senjata misalnya gitu. Dalam kosakata lokal, ajakan untuk melakukan aksi kekerasan itu bisa dengan bahasa-bahasa yang sangat simbolik, gitu kan. Maka itu kemudian menjadi tantangannya sebenarnya. Tetapi contoh-contoh yang tadi disampaikan, termasuk yang contohkan Bapak itu ya kalau ditanya ke saya, menurut saya itu ujaran kebencian. Tapi ujaran kebencian yang menurut saya tidak perlu dipidana. Jadi kita lebih baik yang paling harmnya paling besar yaitu incitement terhadap kekerasan. Makasih. Terima kasih banyak Pak Coba kita beri tepuk tangan. Langsung saja Mbak Johana silakan. Tadi biar nanti Pak Leonard ya ada pertanyaan yang penting sekali itu tadi. Silakan Mbak Jo. Terima kasih. Saya akan menjawab tadi pertanyaannya Bu Sukarni ya Bu. Pertama tadi terkait pernyataan calon kok nggak ngamplop, saya nggak pilih begitu ya. Tadi ya sudah disinggung juga sama Mas Iqbal, ini sebenarnya saya melihatnya ya mungkin secara etis gitu ya, kita melihatnya ini pernyataan yang kurang baik begitu kan. Tapi kalau misalnya dilihat dari pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang ITE, termasuk ujaran kebencian dan di luar ujaran kebencian, saya rasa ini tidak bisa dikenakan pasal pidana di dalam Undang-Undang ITE ya. Karena ini kan seperti pernyataan sikap politik saja gitu. Sebenarnya saya melihatnya ini sama saja dengan orang menyatakan ya dia bilang dia mau golput begitu. Kecuali kalau misalnya dia sudah benar-benar jadi politik uang ya itu beda kasus lagi begitu. Tapi yang sebenarnya ingin saya tekankan adalah ketika kita ingin memperbaiki kondisi kebebasan presiden berpendapat di negara ini, kita harus menyadari bahwa pasal-pasal pidana ini bukanlah suatu obat, bukan suatu obat mujarab yang bisa dipakai untuk menghentikan, memberangus semua kasus kriminal atau apapun termasuk hal-hal yang kita tidak suka begitu yang terjadi di masyarakat begitu. Jadi hal yang harus diingat adalah pasal-pasal pidana ini dia sifatnya kalau dihukum dikenalnya istilahnya ultimum remedium, dia adalah jalan terakhir begitu. Jadi kita harus sangat berhati-hati menggunakan pasal-pasal di dalam Undang-Undang ITE. Jangan sampai karena kita nggak suka dengan pernyataan seseorang lalu kita berpikir oh kayaknya bisa nih saya laporkan dia dengan pasal ini. Karena ini nanti ujungnya sangat buruk Bapak Ibu, kita sudah melihat tadi banyak gambaran kasusnya yang awalnya dari pernyataan dari perasaan tidak suka begitu tersinggung atas perkataan orang lain lalu melaporkan dengan gampangnya dan ternyata diproses dengan sangat mudahnya juga. Orang dengan sangat mudah masuk ke dalam penjara atau bayar hingga puluhan juta begitu. Terus yang kedua tadi terkait hate speech selama Pilpres, saya jujur belum pernah melakukan penelitian tentang tingkat hate speech menjelang Pilpres Bu, yang pernah saya pernah diskusikan begitu ini sebenarnya terkait dengan pasal lain ya, terkait pasal berita bohong.
yang ini ada di dalam pasal 14 dan 15 Undang-Undang Peraturan Pidana. Dan sebetulnya di dalam draft revisi Undang-Undang ITE baru, dia masuk sebagai satu pasal baru di pasal 28 ayat 3, yaitu menyebarkan berita bohong yang berujung kepada kerusuhan begitu. Biasanya pasal-pasal ini saya pernah diskusi dengan beberapa dosen, salah satunya ada Mbak Indri dari Atmajaya. Memang mereka mengamati bahwa fenomenanya ketika tahun-tahun politik begitu ya, setahun sebelum, selama dan sesudah masa pilpres begitu, biasanya banyak kasus-kasus yang menggunakan pasal-pasal berita bohong ini yang meningkat begitu ya. Ya kita bisa lihat lah ya, misalnya di pilpres sebelumnya begitu ya, seperti Jokowi kan dia ditempeli dengan isu dia adalah PKI begitu kan. Ya hal-hal seperti ini memang biasa terjadi begitu ya, sepertinya di tahun-tahun politik. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih banyak Mbak Jo. Silakan Bang Leo. Ya, terima kasih sekali. Menyinggung tadi beberapa paparan respon sebelumnya dari teman-teman, itu saya ingat kata-kata seorang almarhum aktivis ya, dia mengatakan begini, saya nggak tahu Pak, beneran apa enggak ini, hukum di Indonesia itu melarang, menghukum, membatasi, represif dan tidak restitutif. Jadi memang hukum itu diterapkan, ini kalau benar observasinya, tapi kelihatannya ada kebenarannya. Memang bukan untuk supaya orang jadi baik setelah itu kapok dan ini ya, tetapi justru menciptakan tantangan yang baru. Saya kira saya hanya menjawab satu saja ya dari Reza, ini kita WA sajalah, benar kok tadi solusinya itu WA lah. Semua ada di WA. Tapi benar bahwa media sosial itu, karena saya menyebut tadi ada salah satu slide, bagian dari slide yang tidak saya eksplorasi karena keterbatasan waktu, yaitu menguatnya viralized communication, komunikasi yang logikanya logika viral, berbasiskan isu-isu receh, kontroversial dan sebagainya. Dan medsos itu rewarding, memberi penghargaan pada orang-orang yang semakin banyak membuat konflik semakin bagus karena trafficnya meninggi dan semakin populer. Itu akan sungguh-sungguh ada rewarding. Cuman soal algoritma, nah begini Mas Reza, saya kan S1-nya IT ya. Zaman saya dulu kuliah, puluhan tahun yang lalu, zaman prakolonial, algoritma itu biasa saja, karena semua itu ada algoritmanya. Algoritma itu kan metode untuk komunikasi, misalnya ini nih ada algoritmanya, siapa yang dulu bicara, diatur, ada ininya, ada moderatornya dan ada moderasi, content moderationnya lah, kira-kira begitu. Itu sebetulnya algoritma itu biasa saja, harus ada algoritma, kalau tidak ada program yang jalan. Cara gampang lihat algoritma itu flowchart, biasanya kalau kami dulu ada flowchart, kalau ada ini belok ke kanan, kalau begini, kondisi begini, skenario begini harus belok ke mana. Cuman sekarang algoritma itu dibuat sangat menakutkan, ada framing, jangan percaya pada framing, percaya saja pada Tuhan. Kan kita lihat kepercayaan ini kan, tentang agama dan kepercayaan. Tapi betul bahwa ada upaya tertentu yang dimanfaatkan, lebih tepat sebetulnya dimanfaatkan. Algoritma awal itu sebetulnya tidak sangat memang berniat untuk memecah belah masyarakat, bukan. Intinya sebetulnya kan bisnis, basisnya itu bisnis. Tapi lalu ada orang yang mampu jeli melihatnya. Contohnya Twitter. Twitter itu sekarang adalah termostat ya, bukan termostat apa istilahnya, termometer bagi suhu politik. Padahal dulu niatnya itu adalah SMS kan itu, SMS yang lintas platform dan bisa diakses dari mana saja, tidak harus tergantung service providernya. Tapi ujungnya lalu dimanfaatkan, itu bukan algoritma aslinya dari Twitter, tetapi algoritma orang yang mampu dan itu ada ininya Mas, saya kira jelas lah, di TikTok tuh banyak sekali cara tweeting algoritma supaya Mas Reza menjadi nilai jualnya lebih baik lah, lebih ganteng lagi dan sebagainya, itu ada, caranya gampang sekali. Saya kalau di TikTok tuh saya lebih ganteng berkali lipat. Nah, jadi itu ada, tapi betul bahwa medsos rewarding pada konflik, itu benar sekali, banyak penelitian yang menunjukkan itu. Solusinya sebetulnya ada, cuman saya takut. Kira-kira apa solusinya? AI. Kalau
cyber patrolnya kepolisian tuh pakai AI untuk begini tuh cepat sekali, dia bisa langsung meringkas apa saja. Facebook tuh kan memakai itu. Facebook, Instagram, semua yang di bawah Meta itu kan punya, dan semua medsos itu punya yang namanya community standards, community standards. Itu pakai AI. Saya tahu itu karena saya diwawancarin orang Facebook untuk ditanya kasus begini itu bagaimana kalau dalam konteks Indonesia. Nah, kalau Facebook karena dia memakai logika HAM, mungkin bukan logika HAM ya, logika falsafah individualis yang kita suka membuat dikotomi barat dan timur yang menurut saya itu enggak benar, kita ya saling interpenetrasi ya. Bahwa itu berbasis individual, maka kalau di Facebook tuh kalau Anda menyerang agama enggak apa-apa. Akan di take down otomatis oleh AI kalau Anda menyerang pribadi berdasarkan keyakinannya, berdasarkan kondisi fisik, berdasarkan etnis dan sebagainya, baru di take down. Nah, kasusnya itu kan tidak berlaku di Indonesia. Indonesia itu ngomong sedikit tentang agama langsung kan. Nah, menunjukkan ada kesenjangan asumsi HAM-nya, asumsi hukumnya. Nah, jadi sebetulnya AI itu bisa menjadi ini. Cuman kalau Facebook selalu ada lapis kedua manusia. Jadi ada lapis pertama yang mengkurasi seluruh jutaan data dalam per detik, lalu ada isu tertentu yang keluar, lalu harus dikurasi oleh sekian ribu orang yang dibayar Facebook untuk mengkurasi itu. Jadi sebetulnya AI bisa menjadi solusi, sayangnya sangat menakutkan. Terima kasih. Terima kasih banyak Bang Leonard. Tadi ada solusi yang pastinya solusinya bukan kita yang jalanin ya, karena kita nggak mungkin bikin AI sendiri begitu, tapi oleh perusahaan-perusahaan ini. Bapak Ibu, saya harus minta maaf. Bapak tadi saya minta maaf karena waktu kita sempit, tinggal 4 menit. Jadi setelah acara ini tentu kan para pembicara masih stay ya. Ada berapa masih stay, Bapak Ibu masih bisa tanya langsung, masih bisa berdiskusi. Ada waktu break setelah ini sekitar 15 menit. Bapak Ibu bisa menanyakan langsung kepada para pembicara dan berdiskusi. Jadi saya mohon maaf harus menghentikan diskusi kita sampai dengan saat ini. Saya kasih waktu masing-masing kepada para pembicara 1 menit untuk closing statement, kalau ada closing statementnya. Untuk itu saya mulai dari Bang Leonard dulu. Silakan Bang, kalau ada closing statement sekitar 1 menit. Tidak ada ya, cukup ya. Mbak Johana? Cukup? Mas Iqbal? Ya. Oh, ini ternyata para pembicara sudah memilih perwakilan ya. Enggak juga. Oh, enggak. Saya Mas Iqbal silakan. Saya mungkin sedikit klarifikasi tadi, mungkin ketika menyampaikan ke Ibu soal tidak apa-apa mengatakan soal politik uang tadi itu ya. Tapi itu dalam perspektif ujaran kebencian. Tapi sekarang kan ada undang-undang pemilu. Tadi saya diingatkan oleh Mas Herlambang. Undang-undang pemilu bisa mempidana itu ya. Bisa mempidana orang yang mengajak pada golput. Sayangnya gitu kan. Jadi mungkin untuk ini aja, untuk awareness saja. Meskipun kita nggak setuju, tapi faktanya undang-undangnya begitu. Golput kalau misalnya tadi ya sengaja pada saat pemilihan ada iming-iming, ada uang. Jadi Anda misalnya bilang, udah nggak usah milih, nanti kalau Anda nggak milih saya kasih 1 juta, nah itu pidana tuh golput. Tapi kalau cuma sekedar bilang, saya tidak percaya pada pemilihan umum, jangan ikut memilih, itu posisi politik, tidak ada pidananya. Baru dipidana kalau ada iming-iming dan uang. Mas Herlambang, silakan Mas, closing statement. Awareness berikutnya, kita jangan mudah masuk dalam perangkap politik narasi negara secara struktural, yang kerap kali juga menjebak kita untuk memanfaatkan kontestasi politik ini sebagai lahan subur menumbuhkan ujaran kebencian. Jadi kita tidak ingin mengulang peristiwa 2014, 2019 ya. Dengan cara apa? Dengan cara melahirkan pikiran-pikiran yang lebih mendasar, transformatif. Dan justru kita semua yang ada di sini bisa menjadi orang yang mengingatkan tentang ujaran kebencian itu tidak lagi pantas di Republik ini. Makasih. Terima kasih banyak Mas Herlambang, kita akan berikan tepuk tangan. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, itu kurang lebih diskusi kita yang sangat menarik. Kita perlu ingat bahwa dalam konteks kehidupan kita ada peristiwa yang terjadi. Norma hukum itu biasanya the last resort, atau tadi ya ultimum remedium, ultimum itu yang paling akhir digunakan. Ada banyak sekali norma-norma lain di masyarakat, ada norma kesopanan, norma agama, kepercayaan Bapak Ibu, yang itu kemudian kita yakini sifatnya baik ya.
kedua adalah hukum itu tidak perlu selalu di depan dan tidak perlu mempidana orang. Orang yang melakukan kesalahan karena ketidaktahuan, karena butuh informasi lebih, karena biasanya orang benci atau takut sesuatu yang dia tidak tahu ya. Seperti orang lain membenci apa yang ada di ruangan ini karena mereka tidak tahu betapa indahnya hal-hal perbedaan dan yang perlakuan yang kita lakukan tidak layak untuk serta-merta di penjara. Ada banyak di antara mereka yang mungkin kurang pengetahuan, tugas kita adalah memberitahukan pengetahuan itu, menginformasikan itu dan lakukan pendidikan-pendidikan bagi yang memiliki pengetahuan. Dan yang terakhir tentu saja Bapak Ibu, diskusi ini mengerucut pada satu hal, kita masih punya banyak sekali pekerjaan rumah, tapi yang saya senang karena pembicara-pembicara di depan mampu mengidentifikasi, setidaknya ketika kita mampu mengidentifikasi masalah, kita mampu untuk merumuskan dan mencari rekomendasi solusi. Kita semua di ruangan kini adalah solusi, kita semua adalah bagian dari perbaikan ke depan, kita harus saling percaya di antara kita untuk membuat Indonesia lebih baik. Itu saja dari saya, mohon maaf kalau ada salah kata dan ucap. Dan saya kembalikan kepada MC, tapi tadi saya diingatkan tidak ada MC-nya, jadi Bapak Ibu ada 15 menit break. Jadi Bapak Ibu ada break sampai dengan 15.30 ya, silakan ngopi, tadi samperin pembicaranya, jangan lakukan ujaran kebencian begitu. Tanya dan berdiskusi. Nanti 15.30 kita kembali ke sini karena habis itu ada diskusi berikutnya dengan para pembicara yang juga luar biasa. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa di lain waktu.